Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hello. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gue Fai Muhammad di channel kesayangan kita ya guys ya. Hari ini lagi cerah banget seperti baju gue men cerah, ada pelanginya. Nah ya kan. Mataharinya mana sih? Gue nggak tahu, lupa deh matahari. Oh ini mataharinya coy. Ya, kita akan melihat ya potensi harga bergerak Bitcoin itu bagaimana hari ini. Teman-teman kan banyak yang mempertanyakan, Bang, skenario Bitcoin sekarang bagaimana? Apakah dia koreksi atau menurun? Gue memiliki dua skenario saat ini yang potensinya akan terjadi di time frame 15 menit, 1 jam, 35, 45, 5 menit. Karena kalau kita lihat berdasarkan time frame besar pun ya sebenarnya kalau time frame 4H RSI ini kan sudah oversold gitu ya, tapi oversoldnya sebenarnya ada di time frame yang lebih kecil. So kita akan tengok dulu teknik analisanya. Tapi sebelum itu gue ingin memperkenalkan kepada teman-teman trading platform favorit gue namanya BingX. Teman-teman bisa mendaftar menggunakan link referral di bawah dan dapatkan rebate sebanyak 5%. Sampai dengan 31 Maret gue masih membuka slot VIP gratis untuk teman-teman yang ingin trading di BingX dan sudah mendaftar menggunakan link referral Crypto Health. Jadi tunggu apa lagi trading di BingX. Oke, kita akan tengok dulu guys. Jadi kalau di sini nih sebenarnya nggak ada ya. Kita lihat, aduh apaan nih guys gitu ya. Cuman kalau kita lihat berdasarkan RSI time frame 4H memang sudah overbought di sini kan. Jadi memang ada potensi RSI itu bergerak bermain di area overboughtnya di atas 70. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan perhitungan kan volatilitanya pada time frame yang lebih kecil. Teman-teman bisa fokus ke 45, 30 dan 15. Kalau untuk saat ini gua menggunakan time frame 30 dan 15 aja ya. Di sini teman-teman harus melihat berdasarkan dua skenario. Yang akan gua hitungkan sekarang itu adalah yang bearish-nya terlebih dahulu. Untuk bearish skenario-nya, teman-teman harus perhatikan bahwa bila mana kita hitung berdasarkan Elliott Waves, maka ini adalah testing area dari Bitcoin. Jadi hati-hati pada time frame yang lebih kecil, pada time frame 5 menit, karena besar kemungkinannya di area ini tertolak lagi. Karena ini adalah Fibonacci 0,5 0,6, teman-teman tarik dari high di sini sampai dengan low-nya, maka akan berpotensi membuat sebuah pola yang kita bisa sebut head and shoulder. Di sini ya harga 47.600, 47.614. Hati-hati dengan level resisten tersebut, itu adalah local resisten, ini adalah left shoulder, ini adalah head, so ini adalah right shoulder. Jadi potentially memang harga bergerak menurun. Nah, cuma untuk mendukung skenario ini kita tidak hanya melihat level resisten 47600 47600 ini 0506 maksud gua Fibonacci-nya. Tapi teman-teman harus fokus kepada Fibonacci 0,5 dan 06 yang kita tarik dari low di sini sampai dengan high yang ada di sini. Nah, konfirmasinya adalah jika nanti candle itu broken dari level support yang ada di sini, maka potensi penurunan di 16, 18, 46, 300. Kalau untuk saat ini gua belum menyarankan untuk teman-teman taking long buy. Gua masih menyarankan teman-teman taking long buy berdasarkan harga BTC CME low-nya itu di mana atau supportnya di mana. Tinggal dilihat gap-nya aja, harga rendahnya itu di mana. Itu adalah entry point-nya. Lebih detailnya gue akan memberikan lah analisanya nanti di grup Telegram, entry point-nya itu di berapa. Nah, ini adalah bearish skenario-nya ya. Dan untuk bullish skenario-nya berarti BTC tidak boleh broken dari level support yang ada di sini. Kalau dia broken maka skenario pertama jadi. Kalau dia enggak broken maka skenario 2, harga Bitcoin berpotensi naik ke 1272 Fibonacci yang paling dekat ini adalah wave 3. Jadi kalau kita hitung berdasarkan diagonal berarti namanya ini ending diagonal 1 2 3 4 dan 5. Di 49.000 ada level resisten pada bulan Desember kalau nggak salah ya. Gue lupa di bulan berapa, ntar abis ini kita lihat. Maka untuk mendukung skenario ini nggak boleh broken. Dan untuk target price paling deket untuk scalping sampai dengan low-nya, atau teman-teman bisa tarik Fibo extension
dari low-nya sampai dengan high-nya yang ada di sini. Yang ada di sini maksud gua sampai dengan low-nya yang ada di sini. Cari Fibonacci 1618 sebagai target price berikutnya. Juga perhatikan Fibonacci 0618. Maka dari harga saat ini bila mana naik ya berarti 1272 Fibonacci 1618 untuk sebagai konfirmasinya ke sini ke harga ini berarti harus breakout dari 0618. Kalau teman-teman masih ragu untuk entry sekarang, setidaknya ya di atas 0618. Kalau gua sih sebenarnya udah nggak berani entry ya karena udah di atas, mendingan cari bottom. Nah, itu adalah dua skenarionya ya. 1618 itu dia ada minor resisten guys yang kita perlu perhatikan pada time frame 1 jam sebenarnya nih. Nah, di sini tuh dia masuknya kepada minor resisten. Kalau kita pakai kotak berarti ya inilah. Nah, disinilah gitu. Dan untuk Bitcoin dominance resisten EMA 200 ini masih bereaksi menjadi level resisten untuk saat ini ya guys. Jadi kalaupun nanti persentase Bitcoin dominance menurun, paling worst case-nya sampai dengan 41,6. Mudah-mudahan sih harga Bitcoin naik ya. Jadi altcoin ada yang bergerak naik juga. Dan untuk AXS teman-teman harus perhatikan bahwa AXS ini berada pada wave 3 dan masih ada wave 4-nya. Ini adalah wave pertama, ini adalah wave kedua, ini adalah wave ketiga. Maka kalau kita lihat berdasarkan level supportnya Fibonacci 0618 dan kita lihat di sini dia running flat di atas harga 64.000 dengan low di sini Fibonacci 886. Jadi besar kemungkinannya kenaikan itu sampai dengan ke 886, 786 bila mana nanti broken maka potensi sampai dengan 81,15 ya guys. Ini adalah AXS. Jadi nggak hanya sampai dengan level resisten di sini. Cuma teman-teman kalau misalkan udah entry pun ya perhatikan aja level resisten di sini. Jadi potensinya mungkin ada double top gitu ya. Cuma kalaupun teman-teman yakin bahwa wah harga AXS bisa naik nih, ya teman-teman nggak perhatikan level resisten di sini 81,15 Fibonacci 1618. Di sini ada level resisten juga nih. Aduh, gua dari tadi begal banget perut gua. Mau gelegean susah. Ya ini adalah AXS ya guys. Dan semalam GMT ya, gua mention bahwa GMT itu paling dekat berdasarkan area retrace 1618 di harga 1,0075 gitu kan. Ini yang paling dekat. Ekstensinya itu 1,19542. Berarti kalau kita lihat kenaikan potensinya ke sini. Serem di short coy. Terus kalau kita lihat berdasarkan realita maka valid ya guys, ini 1618 1.14. Nah gitu ya, 1618 1.14 berarti udah valid ya guys kenaikannya sampai dengan 1,12 1,195. Mudah-mudahan yang kemarin ikutan sinyal shortnya orang nggak liquid. Dan kalau untuk Ethereum, semalam gue juga mention bahwa Ethereum sesuai analisa sebelumnya kenaikan paling dekat adalah untuk menghabiskan wave 3 minor trend adalah sampai dengan Fibonacci 3236 3406. Pertanyaannya koreksinya zigzag dan running flat di atas 3300 apa enggak? Untuk saat ini belum kebaca kalau menurut gue pada smaller time frame. Namun potensi kenaikan berikutnya masih sama ya 3903. Kalau dilihat dari struktur dari major scales-nya banyak altcoin berpotensi all time high berikut juga atau termasuk juga Ethereum. Dan semalam pun gue memberikan analisa MBL itu berdasarkan perhitungan Elliott huruf biru, maka target price sudah tercapai pada Fibonacci 1618. Yang dimaksud adalah berarti kenaikan A dan B, lalu ini adalah C. Kalau kita ukur berdasarkan corrective wave ya sebenarnya harusnya koreksi turun dalam. Cuma kan ternyata tertahan pada level support di sini kan. Ini adalah level support dan tadinya level resisten, berarti ini adalah fase testing. Mudah-mudahan harga Bitcoin tidak longsor biar si MBL ini nggak longsor ke harga yang lebih rendah. Nanti akan gua update lagi ya rendahnya itu di mana kalau ternyata dia longsor. Cuma kalau kita hitung berdasarkan bad pattern atau dari harmonic patternnya, maka kita harus lihat berdasarkan low yang di sini guys, Fibonacci 0886 nih di harga 66. Maka kalau kita hitung berdasarkan corrective wave atau running flatnya ya potensi kenaikan ke 506 Fibonacci 886. Untuk all time high potensi ada, kalau sahamnya ini berarti resistennya 996 867, Fibonacci-nya 1618 1414. Dan untuk DYDX gua bilang bahwa potensi harga naik itu ke 6,64
Sebenarnya di sini ada 1618 semalam dan gua ingin menyebutkan 1618 ini sebagai target price berikutnya yang paling dekat. Cuma nggak kesebut sama gua, entah gua lupa atau gimana. Cuman udah gua siapin sebenarnya. Karena gua tadinya mau ngasih teman-teman entry long buy position, sementara gua lihat jam itu udah 23.40, jadi kayak males banget gua ngasihnya. Dan berarti kalau berdasarkan perhitungan nih udah valid ya. Fibonacci 1618 1414. Dari entry-nya kan gua mau ngasih sebenarnya di sini nih 5,9-an. Dengan target price kan lumayan ya, kalau gua ngasih itu sekitar ya 2%-an gitu, 3%-an lumayan coy. Cuman berhubung udah malam juga ya, jadi gua kayak rada males aja ngasihnya. Nah, kalau untuk altcoin lainnya ntar gua akan analisakan detailnya di grup Telegram ya, menggunakan artikel. Jadi perlu diingat kembali ya, kalau skenario kedua nggak boleh broken dari 0506. Kalau skenario pertama berarti harus broken dari Fibonacci yang barusan 0506 yang ada di sini, maka penurunan sampai dengan 46.300. Oke, mungkin analisa saya cukup sampai di sini ya guys. Ini adalah analisa singkat siang ini, semoga membantu dalam mengambil keputusan. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih like pada video ini biar teman-teman suka. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.